Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Kak Ika, gimana kabarnya Kak Ika? Luar biasa juga dong Bang Abed. Kalau Bang Abed gimana kabarnya Bang? Luar biasa juga dong Kak. Oke, kita sudah luar biasa, adik-adik sudah luar biasa. Kita mau ngapain ya Bang? Kita sekarang memulai ibadah. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa kita mau angkat satu lagu pujian. Lagu apa Kak Ika? Kasih yang sempurna. Mari adik-adik duduk yang manis, siapkan hati kita. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau
baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, setiap kebaikan-Mu yang dapat kami rasakan pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan sebaik, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Halo adik-adik. Kak Ika, Ya bang, sekarang kita mau ngapain lagi ya Kak? kita mau memuji nama Tuhan. Kira-kira adik di rumah sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Pasti sudah siap Bang Abed. Yuk kalau begitu Abang Abed dan Kak Ika mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Yesus pokok. Adik-adik pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya sampai bawah ya, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi dengan semangat ya adik-adik di rumah. Yesus pokok. Dan kita siapa? Kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus
about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah masih semangat? Pasti dong Bang, masih semangat. Oke, kalau adik-adik di rumah masih semangat, kita masih mau angkat lagu pujian lagi nih Kak Ika. Wah, kita mau nyanyi apa ya Bang Abed? Kita mau nyanyi lagu Buah-Buah Roh Kudus. Wah, pasti adik-adik masih ingat kan? Pastinya dong Kak. Yuk, kalau begitu adik-adik kita nyanyiin sama-sama yuk. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian. Seperti rusa yang haus. Adik-adik dengan sungguh-sungguh, duduk yang manis, kita mau menyanyikan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan. Kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay. Nah, sebelum firman kita hari ini dimulai, Kakak mau tanya. Adik-adik pastinya sudah banyak kan mendengar tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus? Pastinya dong Kak. Nah, kalau cerita tentang Tuhan Yesus saat dewasa sudah banyak mendengar juga bukan? Sudah ya? Tapi kalau cerita tentang Tuhan Yesus saat berumur 12 tahun sudah pernah dengar belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, hari ini kita mau perdalam lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sekarang kita sama-sama buka Alkitab dulu yuk. Semua buka yuk Alkitabnya dari Lukas. Yuk sama-sama ya dibuka. Lukas pasal 2 ayat ke-41 sampai ke-52. Kakak tunggu ya. Sudah? Sudah dong. Kita mau baca bersama-sama. Kak Titi akan bahas untuk kita semua. Adik-adik harus dengarkan dengan baik ya. Oke, siap? Siap. Yuk sama-sama kita baca. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, adik-adik, di setiap budaya pasti punya hari raya spesial untuk dirayakan. Nah, kakak sekarang mau tanya, kira-kira untuk umat Kristiani hari raya apa ya yang biasanya dirayakan? Ada hari raya Natal, ada hari raya Paskah. Wah, pintar semua. Kalau misalnya untuk yang beragama Buddha, kira-kira hari raya Waisak. Betul. Kalau untuk orang-orang Cina biasanya merayakan apa sih? Imlek. Betul. Kalau untuk teman-teman kita yang beragama Muslim, ada hari raya apa? Betul, hari raya Lebaran. Nah, begitu juga dengan umat Yahudi. Waktu itu perayaan Paskah itu sangat spesial, jadi harus dirayakan setiap tahunnya. Setiap umat Yahudi pasti pergi ke Yerusalem. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus dan kedua orang tuanya pada saat itu di umur berapa? Ke-12 tahun. Kita baca lagi ya. Ayat yang ke-42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ayat 43, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayat yang ke-44, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Wah, Tuhan Yesus kemana ya? Kok gak ikut sih dalam rombongan pulang? Kita baca lagi yuk untuk tahu ceritanya. Ayat yang ke-45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Wah, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus hilang. Adik-adik, coba ya adik-adik bayangkan gimana perasaan adik-adik di umur yang sebesar ini. Adik-adik tidak bersama dengan orang tua adik-adik. Adik-adik hilang seperti Tuhan Yesus. Pasti ya merasakan takut, apalagi cemas, bingung, pengen nangis. Kita lihat ya apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus saat itu di ayat yang ke-46.
Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Wah, 1 hari aja rasanya berpisah sama orang tua tuh pengen nangis banget ya kan. Apalagi ini 3 hari berpisah dengan orang tua. Nah, apakah Tuhan Yesus panik? Apakah Tuhan Yesus takut? Tidak. Yang dia lakukan di situ di bait Allah, ngapain Tuhan Yesus? Dia malah bertanya kepada para ulama dan para orang-orang suci di bait Allah tentang kebenaran firman Allah. Wah, Tuhan Yesus nggak panik, malah dia senang berada di bait Allah. Nah, terus kira-kira apalagi ya yang dilakukan Tuhan Yesus di situ? Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Angka 12 tahun Tuhan Yesus sudah menunjukkan kalau Tuhan Yesus tuh sangat mencintai firman Allah. 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Setiap orang tua yang kehilangan anaknya pasti cemas ya. Nah, tapi kira-kira Tuhan Yesus jawab apa ya ke ibunya? Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Wah, kenapa ya kira-kira Tuhan Yesus menjawab seperti ini? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Kita baca lagi yuk. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, mungkin di sini adik-adik banyak yang bertanya, kenapa ya Tuhan Yesus tidak panik ketika dia berpisah dengan orang tuanya? Padahal kalau kita jadi Tuhan Yesus, mungkin kita sudah putus asa ya kan, 3 hari tidak bertemu dengan orang tua. Di sini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita walaupun dia adalah seorang Allah, tapi dia juga senang untuk belajar firman Allah dan mencintai firman Allah itu. Makanya nih, semakin besar Tuhan Yesus semakin berhikmat dan dikasihi oleh Allah juga manusia. Kakak mau tanya di sini sama adik-adik, hikmat sama pintar itu sama nggak ya? Betul, berbeda dong pastinya. Kalau pintar itu bisa berasal dari manusia dan belum tentu apa yang dari manusia itu benar. Tapi kalau orang yang berhikmat itu pastinya dari Allah. Nah, kalau berasal dari Allah itu pasti sudah benar. Nah, kita sekarang mau pilih di sini, kita mau jadi orang pintar saja atau mau jadi orang yang berhikmat? Pastinya orang yang berhikmat, bukan? Ya, betul. Nah, kalau orang yang berhikmat berarti harus mau seperti apa tadi? Mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan betul, dengan rajin mempelajari dan mencintai firman Allah itu sendiri. Adik-adik, gimana sih caranya supaya hidup kita dipenuhi dengan hikmat? Pasti semuanya sudah bisa jawab dong. Yang pertama, harus rajin baca firman Tuhan. Yang kedua, harus rajin saat teduh. Dibaca nggak saat teduh dari kakak-kakak sekolah minggu yang dikirimin tiap pagi? Baca dong ya. Yang ketiga, harus yang kita lakuin sekarang, rajin sekolah minggu. Pastinya kalau adik-adik sudah melakukan itu semua, apa yang Tuhan kehendaki buat kita pasti bisa adik-adik lakukan. Itu baru namanya anak yang berhikmat.
Nah, kan sekarang umur adik-adik sudah hampir sama ya seperti Tuhan Yesus di cerita kita hari ini. Ada yang umur berapa? Umur 10 tahun, 11 tahun, bahkan sama 12 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah pengetahuan tentang firman Tuhan adik-adik hari ini sebanyak Tuhan Yesus di cerita kita hari ini? Atau sudahkah adik-adik seperti Tuhan Yesus yang mencintai firman Tuhan dalam hidupnya? Bisa adik-adik jawab sendiri ya. Tapi kalaupun belum, jangan sedih, jangan takut, karena masih ada waktu adik-adik. Adik-adik bisa mulai dari sekarang, belum terlambat kok. Caranya gimana tadi? Kita harus rajin baca firman Tuhan, harus rajin saat teduh, dan rajin sekolah minggu. Jangan bolong-bolong lagi ya sekolah minggunya, supaya jadi anak yang berhikmat dan tumbuh dalam hikmat. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kita waktunya aktivitas. Hari ini kita mau lakukan aktivitas seperti ini. Aktivitas hari ini kita membuat ilustrasi tentang anak-anak yang suka tinggal di rumah Tuhan. Adik-adik semua bisa mengerjakannya dengan cara berikut ini ya. Pertama-tama siapkan sebuah karton, lalu guntinglah sebuah kertas warna menjadi bentuk segitiga, lalu tempelkan di karton tersebut. Kemudian gunakan juga sebuah amplop, lalu tempelkan dengan double tip supaya bisa menempel di atas karton. Tempelnya percis di atas segitiga, tengahnya tetap dibiarkan bolong ya. Gambar juga sebuah salib di atas segitiga, seperti ini. Untuk membuat orangnya, kita dapat menggunakan stik es krim yang ditempelkan dengan double tip, lalu masukkan ke dalam amplop tersebut. Wajah orangnya dapat kalian bentuk atau gambar sekreatif mungkin ya. Jumlah orangnya juga dapat kalian tentukan sendiri, tergantung kreativitas kalian. Lalu jangan lupa tuliskan kalimat ini ya di atas amplop. Jangan lupa juga tuliskan ayatnya. Nah, aktivitasnya jangan lupa dikumpulin di grup masing-masing ya. Jangan lupa juga harus bikin sekreatif mungkin, nggak ada batasan kok. Kalau gitu, sampai di sini firman kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang dapat kami dengar hari ini Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Kami juga mau mencintai firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini kita belajar mau menjadi anak-anak yang berhikmat seperti Tuhan Yesus. Caranya dengan rajin berdoa, membaca kitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, tadi Abang Abed sudah jelasin ya, kita harus menjadi anak-anak yang berhikmat. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita siapkan hati kita mau menyanyikan lagu yang terutama. Dengan sikap sungguh-sungguh yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sekarang kami telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu berhikmat seperti-Mu ya Tuhan. Bantulah kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik dan juga anak-anak yang seperti Engkau ingini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kiranya Engkau berkati setiap kegiatan kami selanjutnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.